Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda, yang sama-sama kita hormati seluruh pimpinan OPD Kabupaten Lombok Timur, jamaah bimbingan rohani yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga pada pagi yang mulia ini, pagi yang sangat mubarak, Sayyidul Ayyam, bulan yang sangat mulia, Syahrul Mubarak, bulan Rajab, salah satu di antara 4 bulan haram. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul, bersimpuh, bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi rohani kita dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sekian waktu, sekian hari kita sudah bekerja, kita sudah berbuat baik untuk urusan dunia, melaksanakan tugas dan lain sebagainya. Pada pagi yang mulia ini, hari yang sangat mulia, bulan yang sangat mulia, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan liqauna hadzal yaum, pertemuan kita pada pagi hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita berjumpa ini, mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita, mudah-mudahan Allah memberi kita rezeki yang halal, berlimpah ruah, tenang dalam hidup kita, dan mudah-mudahan Lombok Timur ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan mudah-mudahan kita semua mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Semoga kita semua pada saatnya nanti di yaumil akhir mendapat syafaat darinya.
mendapat bantuan darinya. Yauma la zilla illa zilluh, yang dimana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala lewat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Sekda, seluruh pimpinan OVD dari unsur TNI dan Polri yang kami hormati, kajian bimbingan rohani kita pada pagi ini, kita akan mencoba melihat satu ayat dari Al-Quranul Karim pada surah Al-Ankabut ayat 45. Mudah-mudahan ayat ini memberi inspirasi bagi kita. Kita ingat kembali seharusnya bagaimana kita sebagai manusia yang hidup di alam ini. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita perbuat sesuai dengan posisi kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 mengatakan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Shadaqallahul azim. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan ayat ini, kita ingin mengingat kembali kita sekarang berada pada bulan Rajab, bulan yang termasuk masuk dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dikumandangkan oleh para dai, para kiai, para ulama, para tuan guru. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ini doa yang sangat luar biasa. Ada apa di balik itu? Kita sebagai muslim yang taat kepada Allah, yang butuh bimbingan Allah, yang butuh petunjuk Allah, ini adalah lahan-lahan ibadah kita para jemaah sekalian. Rajab bulan mulia, satu di antara 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bulan Rajab itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang muslim di bulan Rajab itu? Hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seolah-olah orang itu berpuasa 1 bulan utuh. Faka'annama sama syahran, seolah-olah dia puasa 1 bulan utuh. Banyak juga hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang itu. Bahkan di dalam satu hadis riwayat Anas bin Malik, yang datang dari Anas bin Malik, orang yang berpuasa pada salah satu bulan yang 4 bulan haram, apa itu Rajab, apa itu Zulqa'dah, apa itu Zulhijjah atau Muharram, ini 4 Ashhurul Hurum. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan, yang 1 pisah, yang 3 utuh. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang kita orang-orang Islam seharusnya nggak boleh lupa tentang itu, jemaah sekalian.
Yang bulan nasional kita hafal juga. Kita orang Indonesia. Yang bulannya bulan agama juga harus kita hafal dia. Ada nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Cuman kita sering hanya ingat kalau kita akan puasa Ramadan, baru tanggal berapa kita besok mulai. Berapa hari lagi Ramadan. Yang sekarang kita berposisi pada tanggal 11 daripada bulan Rajab. Yang kita kenal semua bulan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti 49 hari kita akan masuk pada bulan Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana persiapan kita sekarang? Udah siap apa tidak? Bagi kaum ibu atau bapak yang mungkin punya hutang puasa yang belum dihabiskan, yang belum diqada, belum diselesaikan, masih ada kesempatan 49 hari lagi. Belum nanti potong tidak boleh sholatnya. Nah, oleh karena itu jangan kita lalai, kita saling mengingatkan. Karena berat urusannya. Bila puasa Ramadan yang kemarin belum terselesaikan, datang Ramadan yang baru, kena menjadi orang lalai. Itu satu kesalahan dalam agama. Kemudian akan kena denda 1 hari 1 mud. 1 mud ukurannya kira-kira 1 kilogram kurang 3 on. Ya, 1 kilo lah kita katakan. Namun bukan denda yang kita bicarakan, tapi yang berat 1 tahun kelalaian kita ada di sana. Apakah kita tidak salah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus sama-sama mengingatkan handetolan kita, istri-istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita semua. Karena ini adalah bagian daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentang Rajab masih banyak, nanti bisa dilihat pada kitab-kitab yang berbicara tentang fadilah-fadilah itu sendiri. Bapak Sekda, seluruh pimpinan OVD, seluruh ASN, unsur TNI Polri yang saya hormati. Tadi saya menyampaikan satu ayat Allah yang mengatakan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab." Ini ayat turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu juga perintah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah mengatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu ma uhiya ilaik, apa yang sudah aku wahyukan kepadamu, minal kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sekarang coba kita renungkan diri pribadi kita. Sudahkah saya baca Quran tadi malam? Kita ingat diri kita. Ibu-ibu, sempatkah baca Quran tadi malam? Kita yang laki, bapak-bapak atau semua kita, sempatkah kita baca Quran tadi malam? Ini renungan kita pertama. Padahal perintah Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Insyaallah makan malam sudah, mungkin ngopi juga sudah, snack juga mungkin iya. Tapi sudahkah kita membaca Al-Quran? Ini satu kewajiban bagi kita umat Islam, jangan jauh dari Al-Quran.
warattilil Qur'ana tartila, kata Allah. Baca Al-Quran dengan suara yang baik, makhraj yang baik, yang fasih. Hatikan dia. Sering terjadi satu minggu kita nggak ingat Al-Quran. Kenapa? Bertumpuk-tumpuk tugas yang harus kita selesaikan. Tugas itu, tugas ini, perintah itu, perintah ini. Tapi mana perintah Allah? Mari kita kembali. Tidak salah kita melakukan semua tugas dari pimpinan kita. Itu harus kita selesaikan. Tapi bagaimana dengan perintah Allah untuk membaca Al-Quran? Dan di dalam Al-Quran itu sendiri sudah jelas, Quran menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jelas. Insya Allah orang yang sering membaca Quran, otaknya cerdas, pikirannya bagus, idenya akan bagus. Orang yang selalu baca Quran, penglihatan akan terang, insya Allah. Allah akan memberi petunjuk. Nih yang baik nih. Allah yang memberi kita petunjuk untuk melihat yang baik, berpikir yang baik, beride yang baik, punya konsep yang baik. Itu karena Al-Quran. Kemudian orang yang sering baca Quran, insya Allah hati akan tenang. Allah mengatakan dalam Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jelas dalam Al-Quran. Dengan mengingat Allah lewat membaca Al-Quran, hati menjadi tenang. Kalau hati sudah tenang, insya Allah semua kegiatan aktivitas akan jalan dengan baik. Kita dapat menikmati apa yang kita lakukan. Kita nikmati posisi yang ada pada diri kita. Apa itu di kelas bawah, kelas menengah, atau kelas atas, sama saja. Kenapa? Karena kita ini abdinya Allah. Yang kedua, abdinya negara. Makanya semua aktivitas itu adalah lahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang setiap malam membaca Quran 2 lembar. Kalau setiap malam 2 lembar dibaca, insya Allah 1 tahun khatam dia. 2 halaman enggak banyak. Tapi mungkin juga ada orang yang enggak punya Quran juga di rumahnya. Iya. Quran cuma disimpan di atas lemari. Wa ma yaqra'uhu wa ma yatazakkaru anhu. Dia enggak ingat itu ada Al-Quran dan enggak ingat dia baca. Yang lebih lucu lagi begini. Anak disuruh pergi ngaji. Bapak dan ibu duduk di kursi. Nak, berangkat ngaji. Berangkat sholat, orang udah azan. Bapak ngopi. Anak berangkat. Anak nengok juga. Kok bapak saya nggak pergi ya? Ini perintah kita jalankan. Menyuruh orang oke, tapi kita tidak melakukannya. Ini berat urusan kita. Nah, dalam konsep pendidikan ini ada sedikit harus kita luruskan. Ibda binafsik wa biman ta'ul. Mulai dari diri kita dulu. Tidak usah menyuruh anak pergi ngaji, tidak usah menyuruh anak pergi sholat. Mari bersama. Ini yang harus kita lakukan. Pak, mau kemana? Bu, mau kemana? Mau ngaji, mau sholat. Oh, boleh ikut. Nggak perlu disuruh. Karena kita khawatir kita kena dengan ayat Allah surat As-Saff ayat 2 dan 3 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman,
Lima taquluna ma la taf'alun. Limadza qulta wa ma taf'al. Kenapa kau mengatakan, menyuruh orang tapi kau tidak melakukannya? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah ketika kita hanya bisa menyuruh tapi kita tidak pernah ingin untuk melakukannya. Na'udzubillahi min zalik. Makanya dalam kitab tafsir beberapa mufassir memberi satu batasan terhadap konteks manusia terhadap Al-Quran. Termasuk di sana Imam As-Suyuti mengatakan ada manusia, orang Islam yang hanya yakin pada Al-Quran. Ini golongan pertama. Hanya yakin pada Al-Quran. Wa ma yaqra'u, wa ma yatafakkaru, wa ma yafhamu, wa ma ya'maluna. Dia cuma yakin doang, tapi tidak pernah membacanya. Qur'annya cuma Fatihah doang dibaca dalam sholat. Dan yang kedua, Fatihah cuma Yasin doang dibaca malam Jumat. Ada yang baca Yasin subuh, Tabarak maghrib, Waqiah isya. Apa Quran cuma itu? Iya. Mana surah yang lain? Mana surah At-Taubah? Mana surah Al-Ankabut? Mana surah Asy-Syu'ara dan lain sebagainya? Nah, inilah kriteria pertama. Golongan pertama manusia terhadap Al-Quran adalah golongan yang yakin pada Al-Quran namun tidak membaca, dan seterusnya. Golongan yang kedua adalah yakin dan membacanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita masuk golongan pertama dan kedua sudah. Mudah-mudahan kita doakan diri kita. Ya kalau enggak bagaimana? Orang kita sendiri orang Islam tapi Qur'annya cuma di rumah doang, di lemari doang. Nah, mari sekarang kita kembali. Ini hal yang sederhana tapi sering lalai. Kita bukan tidak cuma lupa dikit saja. Makanya perlu kita sering mengingatkan. Golongan yang ketiga adalah yakin, membaca dan paham isi Al-Quran. Nah, kita bagaimana bisa memahami apa tidak? Oh, saya tidak bisa paham. Alhamdulillah, ngaji lewat ceramah para kiai, para tuan guru, para ulama, paham kita. Itulah jalurnya. Karena kita tidak bisa memahami. Karena memahami Al-Quran syaratnya yang banyak sekali. Bukan sekedar membaca terjemahan, tidak kok. Ada ilmu-ilmu yang terkait dengan itu. Kemudian yang keempat, posisi manusia terhadap Al-Quran adalah meyakini, membaca, memahami, mengamalkan. Sudahkah kita mengamalkan? Dan Rasulullah kita tahu ketika sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, kaifa akhlaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siti Aisyah menjawab, "Akhlaquhu Al-Qur'anul Karim." Insyaallah di sana banyak. Nah, inilah bagi yang memahami Al-Qur'an. Golongan kelima ini yang sempurna. Meyakini, membaca, memahami, mengamalkan, dan yang kelima mengajarkan kepada orang lain. Ini golongan yang kelima. Otomatis para ulama. Nah, kita di golongan mana? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Apa saya di golongan meyakinkan? Insya Allah kalau meyakini sudah masuk kita. Golongan pertama masuk sudah. Golongan kedua mudah-mudahan kita masuk. Makanya alhamdulillah bimbingan rohani ini luar biasa sebenarnya. Kalau kita kaji hari Jumat, hari mulia, bapak-bapak, ibu-ibu dengan pimpinan semuanya datang, otomatis masuk masjid, sholat tahiyatul masjid, masya Allah.
Masuk kantor nggak ada tahiyatul kantor. Ini luar biasa. Sekali dalam 1 bulan atau Masya Allah. Inilah lahan ibadah kita. Udah 28 hari atau 29 hari dunia kita. Ini 1 hari untuk akhirat kita. Masa sih masih terlambat juga? CCTV Allah selalu tancap di mana-mana. CCTV kantor kita cukup perhatikan. Absen kantor kita cukup berusaha mengisi. Walaupun ba'dahu ila aina la nadri. Setelahnya kemana kita tidak tahu. Tapi ingat CCTV Allah pagi, malam, sore, semuanya tetap tancap. Kalau boleh dikatakan harus kita semua orang Islam mengisi daftar hadir pada Allah 5 kali sehari semalam. Kalau boleh dikatakan begitu ini. Mengambil gampang saja contoh. Iya, daftar hadir. Kecuali kolom-kolom yang uzur. Siapa itu? Ibu-ibu uzur. Ada kolomnya sudah merah. Iya, hari libur lah. Insya Allah kalau hari libur kita tahu. Libur 2 bulan lagi sudah tahu kita. Dan punya planning. Iya kan? Udah planning kita. Besok libur saya mau berangkat ke ini, ke itu. Udah tahu. Tapi ingat planningnya Allah kita belum tahu. Apa yang akan terjadi bagi diri kita. Makanya disuruh kita berdoa. CCTV Allah selalu tancap di mana-mana. Yang baca Quran sudah tercatat. Yang membantu orang sudah catat. Yang memungut sampah sudah dicatat oleh Allah. 1 sampah yang dipungut 1 pahala. Orang yang mencuci tangan setelah buang air untuk hilang bakteri-bakteri dicatat 1 amal ibadah oleh Allah kok. Tapi kenapa kita lalai semua itu? Kita sering berjalan di atas sampah tapi tidak ingat nilai apa yang ada di sampah. Ternyata nilai yang kecil mungkin jijik buat kita, tapi kalau kita ambil taruh di bak sampah 1 pahala besar bagi kita. Kita tahu an-nazafatu minal iman. Maknanya an-nazafatu minal iman adalah setengah daripada iman itu ada pada kebersihan. Ini maknanya. Setengah dari kebersihan itu, setengah dari iman itu ada pada kebersihan. Kebersihan diri, kebersihan hati, kebersihan lingkungan, kebersihan semuanya. Masya Allah. Asik kalau agama kita pahami dan kita jalankan sesuai dengan aturannya. Insya Allah semua kantor-kantor akan bersih kalau hati kita sama bersih. Bukan karena itu, bukan karena ini. Insya Allah Allah akan meredai langkah kita semua. Utluma uhiya ilaik minal kitab. Ini nilai Al-Quran mengajarkan kepada kita. Nah kemudian ayat berikutnya wa aqimis shalah. Kerjakan olehmu akan sholat, dirikan olehmu akan sholat. Ini cukup perintah yang berat kalau diberatkan, tapi akan jadi ringan kalau kita punya hati yang ringan, insya Allah. Berawal dari bacaan-bacaan Al-Quran tadi. Alhamdulillah dengan Al-Quran Lombok Timur pada tahun ini posisi nomor 2 di NTB. Belum pernah, Masya Allah. MTQ kemarin Lombok Timur di bawah pimpinan Bapak Bupati ranking 2, umur urut 2 se-NTB masa bi sababi tilawatil Quran. Masya Allah, luar biasa. Sehingga kemarin kita bersyukur Bapak Bupati memberi reward kepada sekian orang, baik yang pahmil Quran, yang tilawatil Quran, hifzul Quran, dan tartil Quran, kemudian ada qiraatil Quran, semuanya diberangkatkan umrah karena Al-Quran. Kita bersyukur Lombok Timur punya prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan besok
bisa meningkat lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Ini luar biasa sekali. Kita bersyukur. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim. Nah, oleh karena itu mari kita didik anak kita untuk dekat dengan Allah, banyak membaca Quran, selalu membaca Al-Quran, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, wa aqimis shalah, dirikan olehmu akan salat. Ini perintah. Alhamdulillah itu semua sudah kita lakukan. Tadi yang saya mengatakan daftar hadir kepada Allah itu 5 kali sehari semalam. Wa aqimis shalah, dirikan oleh kita akan yang sempurna. Yang sempurna. Lanjut ayat Allah mengatakan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat merubah pelaku salat, yaitu orang-orang yang salat, dari perbuatan keji dan mungkar. Ada makna yang harus kita paham. Salat dapat membuat orang-orang yang salat untuk tidak berbuat yang jelek. Pertanyaannya, ada orang yang sholatnya oke, sholat terus, tapi berbuat jelek jalan terus. Konsletnya di mana? Ya. Padahal ayat Allah mengatakan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat merubah manusia yang melakukan sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya jalan terus, dia rajin, semua bagus, tapi ternyata perbuatan jelek juga aktif dilakukan. Di mana konsletnya? Ini beberapa kajian tafsir yang banyak sekali. Ingat, sholat ini punya rentetan. Sebelum sholat ada wudhu, sebelum wudhu ada istinja. Ini rentetannya. Sholatnya benar, bagaimana wudhunya? Nah ini, wudhunya benar, bagaimana istinjanya? Iya. Bahkan dalam hadis Bulughul Maram disebutkan, wailul lil aqab, katanya dalam hadis, neraka wail bagi orang yang berwudu kalau tumitnya tidak basah. Ini yang sering terjadi, karena banyak orang yang melakukan wudu di pancoran air yang memancur, di keran itu kakinya cuma diginikan di air yang turun. Tumit ini adalah licin, loncat airnya tidak basah. Sampai disebut dalam hadis, wailul lil aqab, kata Nabi. Belum lagi istinja. Ketika buang air kecil, udah selesai enggak? Sering terjadi air kecil dibuang, pas habis langsung cet cuci selesai. Itu tidak beres sebenarnya kalau kita kaji ilmu fikih. Dalam ilmu agama, dalam ilmu fikih ada namanya istibra, berhenti sejenak ketika air yang kita buang udah selesai, dan diurutkan 3 kali, seret. Insya Allah sisa itu akan hilang, penyakit akan hilang. Itu penyakit. Iya, harus bersih. Makanya sulit sekali kalau kita tidak memperhatikan ajaran-ajaran agama itu. Ya. Ini masalahnya. Ya kok dia bisa gitu ya? Kok sholatnya hebat, selalu ngaji? Iya, tapi masih ada konslet di dalamnya itu. Makanya pelaku sholat, kita orang-orang yang sholat, perhatikan mulai dari istinja, membersihkan itu. Alhamdulillah sekarang di masyarakat kita masjid bagus, kamar mandi semua bagus, dengan banyak bantuan-bantuan pemerintah juga, itu syukur sekali. Pemerintah mendapat bagian dari itu semua. Enak orang masuk masjid, enak orang bersuci di masjid, Masya Allah. Penentu kebijakan paling mendapat pahala besar. Ya, pahala besar. Itu jaminan baginda Nabi itu.
Rasul mengatakan dalam satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Di sana ada 3 konteks yang masuk di sana: pelaku ibadah kalau itu nuntut ilmu, pelaku sholat kalau itu orang yang sholat, termasuk juga orang-orang yang menopang, memberi, penentu kebijakan ada di sana, dapat bagian daripada Allah akan mempermudah mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pimpinan sangat gampang untuk memperoleh hasil yang besar di sisi Allah. Kenapa? Kebijakan itu adalah pahala yang sangat besar. Insya Allah. Insya Allah. Baik yang bergerak di bidang pendidikan, yang bergerak di bidang pertanian, yang bergerak di bidang perkebunan, apa dan sebagainya, itulah kebijakan itu akan membawa kepada amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salat itu harus kita lakukan dengan sempurna. Istinja harus bagus, wudu harus bagus. Sering kita melihat orang yang berwudu, lengan tangan ini, baju ini ketat, nggak bisa naik, cukup sampai sini doang. Wudunya sampai mana? Sampai ini. Kenapa? Baju cukup mahal, naik susah, mau buka baju nggak enak, cukup ini. Bagaimana wudu mau sah? Takut baju jadi basah. Kok baju ngatur kita? Nah, inilah hal yang sederhana. Ini amaliyah yaumiyah, ini pokok, ini standar. Rasul mengatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad halamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, dialah yang menegakkan agama. Barang siapa yang tidak melakukan, itulah orang-orang yang penghancur agama. Alhamdulillah sekarang kebijakan Lombok Timur sebelum ada waktu sudah bersiap-siap untuk sholat. Ini luar biasa. Ingat, waktu itu yang memanggil kita Allah, yang manggil kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering terjadi, kita mau berangkat untuk sholat, HP berdering, azan yang manggil kita Allah, HP yang memanggil kita insya Allah tidak Allah. Kita ambil HP atau kita berangkat ke masjid? Berapa kemungkinan yang terjadi? Ambil HP, ngobrol dulu, atau ambil HP sambil berjalan ke masjid. Itu luar biasa. Sampai masjid selesai pembicaraan kita, ialah ibadah semua lah. Tapi yang kelirunya kita, HP diambil, duduk lagi sampai selesai orang sholat, belum selesai ngobrolnya. Pertanyaannya, kita muliakan Allah atau muliakan yang mana? Panggilan Allah atau panggilan yang mana? Nah ini, mari kita kembali. Ini kebutuhan rohani kita, kebutuhan dunia dan akhirat kita, duniawiyah wa ukhrawiyah kita, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang muti'i. Oleh karena itu, dalam konteks ayat tadi, wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, para ulama tafsir memberi kriteria. Salat itu, atau dalam kitab yang lain dikatakan, salat mempunyai makna terhadap manusia yang melakukan salat. Salat akan melahirkan kebersihan. Ini yang pertama. Salat akan melahirkan kebersihan. Insya Allah orang itu bersih. Kenapa? Sebelum salat dia wudhu, cuci tangan, yang sunatnya dulu, di bawah kukunya dibersihkan. Ini kan unsur-unsur kebersihan semua. Kemudian air dilihat bersih apa tidak, Masya Allah.
Semua anggota yang terbuka akan dicuci. Muka terbuka dicuci, tangan terbuka dicuci, kepala terbuka diusap, kaki terbuka dicuci. Sumber kebersihan. Jadi Allah sudah mengajarkan kita paling kurang 5 kali dalam sehari semalam kebersihan kita lakukan. Ini untuk menopang kebersihan hati kita. Salat akan melahirkan kebersihan. Insya Allah orang yang rajin naik masjid insya Allah bersih orangnya. Insya Allah bersih. Kenapa? Orang udah wudhu tadi. Air wudhu manfaatnya adalah menyinari muka, membuat otak jadi tenang, hati jadi tenang. Air wudhu, Masya Allah. Habis wudhu kita berdoa, ya Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat thawabin. Kita berdoa kan? Banyak kalau kita betul-betul renungkan perjalanan Islam ini, Masya Allah. Sebelum masuk kamar mandi doa juga tadi. Keluar dari kamar mandi doa juga. Habis wudhu berdoa. Allahumma ij'alni minat thawabin. Ya Allah, jadikanlah aku jadi orang-orang yang bertaubat kepadamu, ya Allah. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku orang yang bersuci dan bersih kepadamu, ya Allah. Waj'alni min ibadikas salihin. Dan jadikanlah aku orang-orang yang saleh. Itu kita ikhlas, berdoa itu ikhlas. Tidak ada terpaksa. Coba kita renungkan diri kita. Siapa yang terpaksa berdoa? Tidak ada, dari hati. Tapi banyak juga yang tidak sempat berdoa. Kenapa nggak doa? Nggak hafal doanya. Nah, ini masalahnya. Nggak hafal doanya. Kenapa nggak hafal? Nggak pernah ngaji. Tapi saya yakin kalau doa ini semua kita hafal yang ini. Insya Allah nikmat kita. Allahumma ja'alni minat thawabin. Kalau dalam hadis dulu kita agak keluar sedikit, hadap ke langit. Itu. Angkat tangan kalau berdoa. Yo, emang nggak sah nggak angkat tangan? Nggak apa-apa sih. Tapi kurang. Minta uang aja kita gimana? Kalau minta uang enggak dilayani. Yeah. Kalau lewat birokrasi bagaimana? Ya proposal harus muncul. Nggak cukup dengan suara. Kenapa? Perlu data, perlu bukti. Akan diperiksa. Bagaimana besok pemeriksaan malaikat? Nah, inilah yang berat bagi kita. Soal malaikat kita sudah tahu. Para pentalkin memberitahu. Tapi gemetar juga kita. Padahal soal malaikat sudah jelas ini. Ya Allah, marabbuka. Jawaban diberitahu lagi, Allahu Rabbi. Tapi masih takut juga. Ibarat kita berjalan, bapak polisi ada di pinggir jalan. Ini, cerit, kalau minggir Pak, Allahu Akbar. Kalau lengkap, santai. Makasih Pak, ada apa? Oh nih, mana SNK ya? Mana SIM-nya? Makasih. Aduh. Tapi kalau nggak lengkap, kita udah nggak jelas. Nggak ada tujuan masuk gang buntu, kacau sudah. Kenapa nggak lengkap? Bagaimana keharapan Allah kalau kita nggak lengkap? Insya Allah. Mari kita kembali. Inspektorat dari manapun datang, kalau data lengkap, fadhol, fatis, periksa, selesai urusan. Tapi yang paling berat, ma'asyiral muslimin, pemeriksaan Allah. Inilah perlu kita ingat. Kemudian akhir ayat mengatakan wala zikrullahi akbar. Perbanyaklah untuk ingat Allah. Di dalam tafsir dikatakan apa maksud wala zikrullah? As-salah. Dalam tafsir dikatakan wala zikrullahi as-salah. Perbanyak salat. Alhamdulillah hari ini yang datang ke masjid sudah salat duha. Masya Allah, nikmat rasanya. Ada yang 2 rakaat silakan. Ada yang mau nambah 4 boleh. Ada yang 6 alhamdulillah. Ada yang 8 lengkap. Ada mau nambah 2 jadi 10 iya. Ada terakhir 12 alhamdulillah. Tapi yang paling afdal 8. Kok bisa begitu? Iya.
Itu satu amalan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat kita salat duha. Ulama mengatakan salatul duha salatul gina. Salat duha itu salat orang kaya. Dijamin insyaallah yang sering salat duha akan diberi kekayaan oleh Allah. Wah, kita harus mulai kayaknya ini. Perlu kaya kita. Ibu harus kaya, jangan miskin. Jangan miskin. Lagi-lagi ada satu hadis lagi mengatakan salatul duha alamatus salihin. Salat duha itu tanda-tanda orang itu akan soleh. Masih tanda-tanda. Ya. Lihat orang sedih salat duha, insyaallah jadi orang saleh dia. Soleh artinya bagus perjalanannya. Apa kebijakannya kok benar betul? Apa yang kok ya Allah menunjukkan kita. Tangan yang akan salah menandatangani nggak jadi kita tanda tangan, ada saja. Itulah petunjuk Allah namanya. Tahu-tahu ini kita muncul di saat kita ceramah. Oh, ini petunjuk Allah. Ini yang paling penting. Makanya ihdinas siratal mustaqim terus kita. Kita nggak kuasa atas segala sesuatu. Allah yang mengatur. Salat maksudnya wala zikrullah. Itu salat duha. Belum salat rawatib. Ayo. Salat sebelum zuhur 4 rakaat bagaimana? Udah apa enggak? Kita repot, tidak sempat sholat sunat. Sangat berani kita sebenarnya ini. Berani sekali. Insya Allah. Nabi melakukan sholat sunat. Kenapa kita tidak? Mulazamah. Mari kita. Sebelum zuhur, sebelum sholat zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Silakan. Abadnya 2. Muakkadnya 2. Iya gitu. Silakan, mana mampu kita. Wa sholatu tahajud adabus sholihin. Sedangkan sholat tahajud itu sudah termasuk dalam kategori orang soleh. Berbahagia orang yang sudah tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Masya Allah. Di sebagian malam hendaklah engkau salat. Fatahajjat bihi, salat tahajud atau salat apa saja sama saja. Nafilatallah, sebagai tambahan bagi. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberi kamu derajat pada derajat yang sangat terpuji, sangat tinggi, maqaman mahmuda. Masya Allah. Nafilatallah kita garis bawahi. Tambahan. Kita coba bandingkan dengan kehidupan. Makan kita nambah. Sholat tidak berani nambah. Untuk sunatnya. Masya Allah. Istri mau nambah tapi sholat malas, gimana? Tapi insya Allah pemerintah tidak ada begitu. Tidak boleh ada aturannya. Okelah itu urusan dunia. Tapi marilah urusan akhirat ini yang nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat Jumat pagi ini mudah-mudahan kita terinspirasi, tergugah kembali untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala zikrullahi akbar, kata Allah. Perbanyaklah yang namanya salat. Apa itu salat duha, apa salat tahajud, apa salat hajat, apa salat taubat, apa salat istikharah, silakan. Apa salat sunat mutlak lain silakan, atau salat tasbih silakanlah dikerjakan. Untuk apa? Supaya ada modal kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir ayat mengatakan wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa yang kau kerjakan. Masya Allah. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Itulah CCTV-nya Allah. Siapa yang kumpul di masjid ini pagi ini, siapa yang paling pertama datang, siapa yang paling belakang datang, Allah juga tahu. Dan catatannya beda di sana. Tidak bisa. Kalau pimpinan OVD mengabsen, oke. Terlambat tadi, enggak. Tanda tangan yang menentukan selesai. Laporan kabit, laporan kasih yang menentukan selesai urusan. Tapi CCTV-nya Allah
Siapa yang lambat udah tertera semua. Yang paling pertama datang, beda pahalanya yang paling akhir datang. Alhamdulillah Pak Sekda tadi tidak paling pertama, tapi nomor 2 dari pertama. Sudah saya lihat, Masya Allah, luar biasa. Ini datang ke masjid, nilainya lain. Rumah Allah, tempat yang sangat mulia, hari yang sangat mulia, bulan yang sangat mulia. Buku induk kita semua ada di malaikat, dan hari ini tercatat semuanya, baik dari Kapolri maupun dari TNI, semua tercatat. Nah, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk pada kita semua. Mudah-mudahan Allah meredai kita semua. Mudah-mudahan Allah menyinari hati kita untuk selalu ingin berbuat yang baik dan terbaik. Dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang mau beribadah kepada Allah. Nggak ada namanya terlambat, nggak ada. Mari hari ini kita berbuat untuk terus berbuat terus. Al-istiqamatu khairun min alfi karamah, kata ulama. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Nilai istiqamah apa maknanya? Kalau kita rajin sholat duha, pada saatnya nanti kita tua, nggak mampu mengerjakannya karena sakitnya, karena lutut sudah lemah, karena kemampuan jalan sudah tidak bisa, nggak ada. Allah memberi pahala sama dengan kita berbuat. Itulah makna al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Makanya istiqamah ini yang sulit sekali. Seminggu kita rajin, minggu kedua wallahu a'lam, minggu pertama kedua rajin, minggu ketiga wallahu a'lam, begitu seterusnya. Makanya mari kita berusaha, semoga kita menjadi orang yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Sekda yang saya hormati, seluruh pimpinan OVD, seluruh ASN, dari unsur TNI Polri, mungkin kajian kita pada hari ini cukup. Ini sudah 50 menit sudah. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk. Allahumma barik lana fi bukurina hadza ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di pagi yang sangat mulia ini ya Allah. Mudah-mudahan dengan cerahnya hari ini hati kami lebih cerah dari itu ya Allah. Dan mudah-mudahan semua ini menjadi amal ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan amal baik diterima oleh Allah. Kalau ada keliruan kita semua, itulah bagian daripada kelemahan kita, dan Allah mengampuninya. Dan mudah-mudahan anak keturunan kita itu diberi jadi anak-anak yang saleh, yang taat kepada Allah, yang mampu untuk berbuat baik kepada Allah, menjadi hamba yang muti'in, jahidin, nafi'in lid-dini wal watani. Dari pribadi saya mohon maaf atas segala apa yang saya sampaikan, kalau itu tidak berkenan dan salah, mohon diluruskan. Yang maha benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada salah ucap, ada salah bahasa, salah tamsil atau salah contoh. Mudah-mudahan semua itu menjadi satu pelajaran bagi kita, dan mudah-mudahan Allah meridai kita, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua para pejabat kita diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur, selalu taat kepada Allah, memimpin kita semua. Dan mudah-mudahan Lombok Timur menjadi wilayah kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maju dan maju terus. Mudah-mudahan generasi berikutnya generasi yang terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Lombok Timur jaya selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah. Sebelum kita berdoa, niatkan apa yang ingin kita niatkan, karena ini masuk dalam konteks hadis majlisul ilmi, majlisul zikri, majlisul ibadah. Niatkan apa yang ingin kita niatkan. Sadari diri kita, tafakur kepada Allah. Ya Allah, hari ini, pagi ini, di duniamu yang bersinar ya Allah, kami akan menandakan tangan kepadamu ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Amankanlah Lombok Timur kami ya Allah. Jadikanlah semua keturunan kami anak-anak yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan kami menjadi ahli ibadah, taat kepadamu ya Allah.
Kami hamba yang lemah ya Allah, berilah kami kekuatan dalam melaksanakan ibadah kepadamu, berilah kesabaran dalam melaksanakan tugas kepadamu ya Allah, dan tugas abdi negara kami ya Allah. Semoga kami jadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma. Allahumma yassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana واغفر أموالنا وأولادنا واستر عيوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله واستر عيوبنا يا الله واشفنا واشف مرضانا يا الله واختم بالصالحات أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا مجيب السائل فاستجب دعانا يا الله. اللهم احفظنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا يا الله وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في أموالنا وبارك لنا في جميع أعمالنا يا الله لا سيما أعمالنا الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا واحفظ قريتنا واحفظ ولايتنا واحفظ منطقنا هذه لمبو تيمور يا أرحم الراحمين. لمبو الشرقية يا الله بلدة طيبة ورب غفور يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا بغير حساب من غير تعب ولا ضير ولا مشقة بجاه البشير النذير. اللهم ارزقنا الاستقامة والإخلاص وحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هذا دعاؤنا يا الله كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالسر طواب الفاتحة. Sekian dan demikianlah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.